Selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari Get Indonesia. Kali ini topiknya adalah personal branding. Jadi pribadi pun atau kita secara individual ya itu perlu punya brand, perlu punya merek. Nah, makna dari personal branding ini apa? Mari kita lihat. Jadi personal brand itu adalah profesional persona yang terdiri dari berbagai elemen. Ya. Misalnya jenis pekerjaan, nama Anda, gitu. Nama logo kalau itu misalnya ada, ataupun moto. Gitu. Nah, kalau itu warna, ya, kalau itu misalnya ada di kurikulum vitae, bagaimana memilih warna yang cocok. Kemudian profil sosial, ya, sosial media personality. Jadi kelihatan kepribadiannya di sosial media itu Anda tuh mencitrakan seperti apa. Ya, praktek bisnis ataupun profesional experience atau pengalaman profesional. Jadi personal brand itu kalau kita lihat orang-orang terkenal itu ya, misalnya kayak Oprah Winfrey, ya, Stephen King, atau Ellen DeGeneres. Itu atau kalau di kita ini Najwa Shihab, ya, itu kan kelihatan personal brandingnya bahwa dia ini cerdas, berani, ya, dan detail. Jadi ngejar pertanyaan itu detail. Nah, kita juga demikian. Kita perlu membuat citra seperti apa kita tuh ingin dilihat orang. Ya. Dengan kata lain, personal branding itu adalah mengenai enhancing your recognition. Memperkaya pengenalannya orang. Ya. Ini kalau di gambar ini kelihatan ada laki-laki yang loncat. Nah, ini adalah usaha untuk memperluas bahwa dia ini dikenal, beda sama yang lainnya. Ya, jadi itu gunanya personal branding. Nah, jadi personal branding itu is about standing out from the crowd. Bagaimana supaya kelihatan unik di antara kerumunan. Nah, ini ada 3 komponen. Ya. Yang pertama ini adalah what people want most. Apa yang membuat orang itu paling disukai. Nah, untuk itu kita harus melakukan market research dulu nih. Orang itu senangnya kayak apa? Apakah berpakaian formal, apakah informal, apa kelihatan intelek. Ya. Yang kedua itu adalah komponen what you do best. Anda ini yang paling bagus itu melakukan apa? Nah, itu yang harus ditonjolkan. Gitu. Ada orang yang kalau dia ini motivator itu, wah, pokoknya kata-katanya menarik dan membius. Nah, jadi dia mampu melakukan persuasi yang luar biasa. Nah, untuk menemukan ini ya perlu self discovery, perlu menemukan diri. Anda ini bagusnya di mana, bagusnya apa. Faktor yang ketiga itu adalah what your competitors struggle with. Artinya pesaingnya Anda ini sedang memperjuangkan apa. Ya. Karena kita ini kan ada di kerumunan, kita ini ada di kompetisi. Ini yang kemudian kita harus melakukan keunikan, what do other graduate
not have. Jadi apa yang tidak dipunyai oleh orang lain. Nah, perpaduan dari ketiga komponen inilah, ya, ini yang disebut, jadi ini segini nih, inilah yang disebut your sweet spot, ya, apa, titik yang manis, ya, yang menjadi keunikannya Anda. Atau bisa juga disebut competitive advantage, keuntungan kompetitif. Dengan kata lain, cakepmu itu di mana? Nah, ini personal branding. Jadi if you want to be known for everything, you will be known for nothing. Jadi jangan pengen dikenal untuk segala hal. Karena kalau untuk segala hal ya kita tidak dikenal siapa-siapa. Karena menjadi generalis, menjadi crowd, menjadi umumnya. Ya. Lah, di halaman terakhir berikut adalah apa manfaatnya membangun personal branding ini. Gitu. Sehingga kadang-kadang orang itu mikirnya setengah mati nih supaya pencitraannya bagus. Personal branding itu kaitannya juga adalah dengan pencitraan. Yang pertama itu manfaatnya adalah kepercayaan orang meningkat, gitu. Karena kita punya otoritas, kita punya ahlinya tuh di situ loh. Nah, jadi kepercayaan meningkat, otoritas juga meningkat. Ya, yang kedua itu adalah mendapatkan tempat di media, sehingga kita tuh menjadi media darling, gitu, yang dicari-cari sama teman-teman jurnalis, karena dia ini unik. Nah, repotnya ini kalau personal branding ini kemudian akan mudah kalau Anda itu cakep banget, gitu, atau jelek banget, jadi pinter banget atau bodoh banget, gitu. Ini agak mudah. Yang susah itu yang umum, yang apa, yang seperti crowd, yang seperti kerumunan. Nah, ini kita harus menggali lebih dalam. Yang ketiga, itu agar supaya jaringan kita luas, maka personal branding ini diperlukan. Jadi manfaatnya adalah kalau kita punya personal branding, maka jaringannya mudah dibangun. Yang keempat, bisa menarik banyak pelanggan. Itu kalau Anda jadi influencer, ya followernya banyak. Kalau ingin jadi YouTuber juga followernya banyak karena punya personal branding. Dan otomatis Anda mendapatkan harga, Anda mendapatkan honor yang premium, menjadi selebritis kok, menjadi dikenal. Ya. Dan yang keenam, ini akan menciptakan satu platform, satu tempat untuk berusaha, menciptakan satu tempat unik yang bisa bertahan lama. Ya, ini gunanya atau manfaatnya dari personal branding. Ya. Bagaimana kita membangun personal brand? Di halaman berikutnya. Ya. Yang pertama itu adalah membangun fondasi. Artinya membangun fondasi itu membangun tadi itu ada hal-hal yang mendasar, ada kredibilitas, kemudian kredensial, gitu, siapa diri Anda, biografinya, sejarahnya, pengalamannya, prestasinya, gitu. Itu adalah fondasi. Artinya komponen-komponen yang bisa Anda gunakan untuk menaikkan citra, itu fondasi. Yang kedua adalah pilih target audiensnya, karena tidak bisa kita semuanya, kecuali kalau kita ingin jadi presiden itu semuanya, atau menjadi selebritis. Ya.
menjadi selebritis itu kadang-kadang ada yang lemah aja disikat orang kok. Ya, jadi kita harus memilih itu segmentasi audiensnya kita itu di mana. Ya, kan ada audiens bawah, menengah, atas, atau menengah atas, atau menengah bawah, dan selanjutnya itu semakin segmentasinya semakin mengecil atau semakin melebar. Yang ketiga, ya, bagaimana membangun personal brand itu kita harus bisa menciptakan tawaran yang menarik, irresistible offer. Jadi menjual keunikan yang orang nggak bisa nolak, gitu. Soalnya menarik banget. Nah, kita harus nyari itu. Yang keempat, harus mengoptimalkan personal website. Ya. Anda punya apa itu namanya email, Anda punya website, Anda punya berbagai aplikasi, entah itu YouTube, entah itu. Jadi apa itu namanya tempat-tempat kita dikontak, ya itu harus dioptimalkan. Kalau perlu malah kita sewa orang. Yang kelima itu adalah punya strategi konten. Jadi kalau ingin personal brand kita naik, strategi kontennya kita ini itu di dalam memasarkan ini harus menarik juga. Yang keenam, punya strategi untuk visibility. Artinya punya panggung, punya strategi untuk mendapatkan panggung sehingga kelihatan. Nah, tentunya kalau panggungnya makin besar, makin menarik, ya, visibility-nya juga makin besar. Ya. Jadi ini Anda harus siap-siap untuk jadi terkenal nih. Yang ketujuh, ya, nah, apalagi ini kalau bagi selebritis politik gitu ya, itu harus punya komunitas ya yang mendukung. Untuk itu maka kita perlu membangun komunitas. Ya. Misalnya komunitas ambyar, komunitas pedagang online, komunitas apapun profesi. Nah, kalau Anda membangun personal brandingnya, ya Anda juga harus membangun komunitas, ya, pengikut, follower. Nah, itu adalah komunitas pecinta. Jadi itu 7 hal bagaimana kita membangun personal brand. Ya persis kayak marketing. Kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang setengah berhasil, ada yang kurang berhasil. Namun apapun ya usahanya kita, mulailah start building your personal brand. Mulailah untuk membangun merek pribadi. Itu hal-hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan personal brand. Ya, selamat mencoba. Ya. Kita ketemu lagi di topik berikut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.